Selamat pagi anak-anakku, kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga dengan materi yang sama, yaitu teks laporan observasi. Saya harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi prokes. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran ini, saya harap anak-anakku berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, Ibu lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu KD 4.2, mengonstruksi teks laporan observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasan baik lisan maupun tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini yaitu 42.1, mengonstruksi teks laporan observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Mari kita perhatikan contoh gagasan pokok berikut. Di sini ada 4 contoh gagasan pokok, yaitu yang pertama, merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam ordo yang sama. Merpati dan dara adalah burung yang berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan care berair. Merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Berbagai jenis merpati dan dara dimanfaatkan sebagai burung hias. Untuk contoh gagasan pokok yang pertama, telah ada dibahas di buku anak-anakku sekalian, di buku yang kita pakai pada halaman 44. Selanjutnya untuk rangkaian gagasan pokok yang kedua akan Ibu bahas. Nah, untuk setiap gagasan pokok itu minimal atau sebaiknya ada 4 gagasan penjelas agar nanti bisa menjadi sebuah paragraf yang baik. Untuk gagasan pokok yang kedua yaitu merpati dan dara adalah burung berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan care berair. Di sini gagasan penjelasnya ada 4, yaitu yang pertama, merpati dan dara pada umumnya membentuk sarangnya dari ranting-ranting yang ditempatkan di pepohonan. Gagasan penjelas yang kedua yaitu merpati dan dara mengerami 1 atau 2 telurnya dan selalu menjaga anak-anaknya dengan ketat sebelum mereka dapat mencari makan sendiri. Yang ketiga yaitu anak dari merpati dan dara akan meninggalkan sarangnya jika telah berusia 7-28 hari. Dan gagasan penjelas yang terakhir, merpati dan dara adalah burung pemakan biji-bijian. Jadi dari gagasan pokok itu anak-anakku kembangkan lagi gagasan penjelasnya, kira-kira yang sesuai itu seperti apa. Nah, sebaiknya Ibu sarankan itu minimal ada 4. Jadi ketika digabungkan itu bisa menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada gagasan pokok selanjutnya yaitu merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Saya harap anak-anakku mengerjakan ini. Ini adalah tugas setelah tadi Ibu memberi contoh dan menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas itu. Silakan anak-anakku mengerjakan tugas yang nomor 2 yaitu gagasan pokok yang kedua itu silakan dilengkapi. Ada 4 kolom, silakan diisi. Kira-kira menurut anak-anakku gagasan penjelasannya itu seperti apa dari gagasan pokok, merpati, dan dara memiliki spesies yang bermacam. Nah, untuk jawabannya anak-anakku silahkan dituliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Ditulis itu dengan nama, kelas, dan jawaban dari anak-anakku sekalian. Jangan lupa ya nama dan kelas serta jawabannya. Jadi ibu bisa lebih mudah untuk nanti menginput nilainya. Oke, sekian untuk penjelasan Ibu hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silahkan dilanjutkan di grup WA kita. Oke, selamat pagi dan salam sehat.